Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang alhamdulillah pada siang hari ini di hari Kamis kita bisa memulai sebuah kegiatan yang insyaallah tujuannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah qasdu tabarruk bil ulama. Mencari keberkahan dari ulama. Bil akhdhi min aqwalihim al fawadil, dengan mengambil perkataan-perkataan yang penuh kemanfaatan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas segala petunjuk dan risalah yang beliau bawa. Kita hari ini insyaallah sampai akhir hayat kita tetap menjadi seorang yang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kajian ini dimulai, insya Allah pembahasan kita mulai di minggu depan. Sekarang kita pembukaan terlebih dahulu. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa nanti mulai minggu depan kajiannya harus wajib membawa kitab. Saya pun demikian. Jadi maka kami sampaikan ke Pak Ridwan, istilahnya kajian itu berarti mengkaji. Kenapa wajib membawa kitab? Kenapa wajib membaca dan mengkaji kitab? Karena apa? Karena kalau apa yang saya sampaikan, kalau tidak bisa dibilang semua salah, itu sebagian besar pasti salah. Kalau apa yang saya sampaikan, kalaupun ada benarnya, maka itu bukan pendapat saya. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah akhdhu min aqwalihim, mengambil kata-kata atau perkataan dari ulama. Maka mengkaji itu wajib membawa kitab supaya tidak salah. Nah, kalau kitab yang kita pakai itu adalah Sulamut Taufik, itu pengarangnya adalah Al-Imam Al-Habib Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Husain Ibn Thahir Al-Baghlawi. Itu salah satu ulama tasawuf yang hidup di pertengahan zaman tabi'in wa tabi'in. Terus kemudian kitab itu atas usulan para ulama pada masa itu disyarah oleh Al-Imam Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi'i. Jadi disarahnya oleh Imam Nawawi Al-Jawi, atau biasa di Indonesia dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab Sulam Taufik itu berisi 3 ilmu yang hukumnya wajib dipelajari oleh umat Islam. 3 ilmu yang hukumnya fardhu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Itu hukumnya fardhu ain, Bapak Ibu.
Ilmu tauhid itu tujuannya apa? Tujuannya supaya akidah kita benar. Kitab Sulam Taufik juga mengandung atau membahas sedikit tentang ilmu fikih. Ilmu fikih atau ilmu syariat itu juga salah satu ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari setelah ilmu tauhid. Yang terakhir, kitab Sulam Taufik itu mengandung pembelajaran tentang akhlak atau tasawuf. Dan itu juga merupakan ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari. Kenapa fardhu ain? Karena kalau kita tidak mempelajari 3 ilmu itu, berarti hukumnya dosa. Sama seperti hukum kita meninggalkan sholat. Maka sebetulnya yang paling penting kalau kita nanti punya anak, punya murid dan segala macam, pertama yang wajib diajarkan kepada anak kita itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Baru diajarkan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya puasa. Pertama yang kita ajarkan adalah mengenal Allah, supaya tidak salah. Karena kebanyakan kita, mau diakui atau tidak, kita masih mensifati Allah itu mujassimah. Allah itu mujassimah. Padahal tidak boleh. Bahkan haram hukumnya ketika kita mensifati Allah mujassimah. Mujassimah itu sama seperti menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, misalnya Pak Ridwan ditanya, Pak Ridwan, kapan nambah momongan? Kapan nambah anak? Ketika Pak Ridwan menjawab tergantung sama yang di atas, itu mensifati Allah dengan mujassimah. Itu nggak boleh. Dan itu menjadi latah di kita. Itu haram hukumnya. Karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tergantung sama yang di atas, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalam ilmu tauhid itu dijelaskan bahwa Allahu maujud, Allah itu ada bila makanin, tanpa tempat. Yang butuh tempat itu siapa? Yang butuh tempat adalah makhluk. Pak, kemudian di Al-Quran kan ada di surat Toha ayat 2 yang berbunyi Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Maka di ayat itu sebetulnya itu adalah ayat mutasyabihat. Tidak boleh kita maknai sembarangan dengan memaknai istiwa itu tidak boleh kita maknai dengan makna bersemayam. Istiwa huwa wallahu a'lam bil muradi. Istiwa, bagaimana Allah beristiwa, itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu, maka itu salah satu nanti kita akan bahas juga di dalam pembahasan ilmu tauhid. Yang selanjutnya yang harus dipahami sebelum kajian ini dimulai adalah yang kita kaji ilmu tauhid ini adalah ilmu tauhid atau tauhid ala minhajil asy'ariyah wal maturidiyah, yaitu ilmu tauhid asy'ariyah wal maturidiyah yang bersumber dari ulama Asy'ari dan Maturidiyah. Kenapa tidak langsung bersumber kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa tidak langsung membahas hadis?
Kenapa tidak bersumber dan langsung membahas Al-Quran? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau langsung bersumber kepada Al-Quran, kapasitas saya tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kebenarannya. Maka kita mengkaji sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ulama. Misal kitab Sulamut Taufik ini tauhidnya bersumber dari Asy'ariyah Maturidiyah. Fikihnya itu adalah Asy-Syafi'iyah. Tasawufnya di bab terakhir itu adalah bersumber dari Imam Al-Ghazali. Jadi 3 ulama besar itu adalah dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi tokoh penting dalam beragama di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya dalam praktek keberagamaan itu menjadi panutan. Nah, nanti di kitab Sulam Taufik ini pembahasan tentang tauhid itu yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam syarah Mirqatus Su'ud At-Tasdiq, itu semuanya ada sumber Al-Quran wal Hadis. Ada sumber-sumber dari Al-Quran dan Hadis. Pun juga yang disampaikan oleh Syekh Husain Ibnu Thahir Al-Baqlawi, semuanya juga ada sumber-sumber atau dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Jadi bukan kemudian berdasarkan pemikiran beliau, tapi berdasarkan ijtihad beliau dalam menemukan, dalam menulis sebuah ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam pembahasan tauhid nanti kita akan membatasi terkait dengan rukun iman yang pertama. Karena kalau tauhid itu ada rukun yang kita bahas itu ada 6. Ada azaz-azaz akidah Islamiyah itu ada 6 yang disebut dengan rukun iman. Kalau kita bahas 1 sampai 6 nggak tahu sampai berapa lama selesai. Tapi kita batasi pembahasan di rukun iman yang pertama, yaitu pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi penting buat kita. Kemudian nanti di terakhir kita akan membahas tentang tasawuf atau yang biasa kita sebut dengan al-wajibatul qalbiyah, kewajiban hati. Kemudian nanti juga akan kita bahas tentang maksiat-maksiat, dan juga nanti kita akan bahas perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita keluar dari akidah Islamiyah kita. Banyak hal yang nanti kita akan bahas. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Izzuddin, kalau kita membahas Sulam Taufik, kayaknya harapan kita masuk surga itu sangat kecil. Karena kita misalnya saya bilang ke Pak Ridwan PKI kamu, nah itu saya udah murtad. Ya, saya bilang ke Pak Ridwan, contohnya Pak Ridwan, kamu PKI, saya udah murtad di pembahasan Sulam Taufik ini. Karena apa? Karena saya sudah menghukumi orang atas akidah orang. Saya bilang, ente kafir, saya murtad. Nggak boleh memanggil seorang muslim dengan sebutan kafir atau tidak beragama, itu murtad. Bahaya sekali di Sulam Taufik ini. Contoh lagi, nanti kita di Sulam Taufik juga ada pembahasan bahwa kita tidak boleh asyakku fillah, ragu-ragu terhadap Allah atau ragu-ragu terhadap takdirnya Allah. Misal, kenapa ya saya kok susah dapat jodoh, padahal sudah doa setiap hari. Itu nggak boleh.
Berarti ketika ada kalimat itu keluar dari lisan kita, hati kita sudah timbul syak kepada Allah. Itu yang sangat harus kita hati-hati. Atau misal saya mendapatkan gaji setiap tanggal akhir bulan atau awal bulan. Kemudian di dalam hati saya timbul bahwa terima kasih Pak Catur, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Fajar misalnya. Kemudian di hati itu tanpa sedikit pun saya ingat Allah, bahwa yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah Allah. Itu bisa menyebabkan diri kita keluar dari akidah Islam. Maka berat sekali. Perlu kita kaji supaya apa? Supaya kita lebih hati-hati. Supaya kita lebih berpikir, lebih tenang, hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai atas usaha kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembukaan ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Beliau berkata, wala astati'u an asalaka illa bi taufiqillahi ta'ala hadzal sabil. Dan saya tidak mampu untuk bertanya illa bi taufiqillah, kecuali atas taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Hadzal sabil, terhadap jalan ini. Wa inna marja'i, dan sesungguhnya keinginanku fitukhul, untuk masuk ke dalam pembahasan ini adalah berdasarkan firman Allah, berdasarkan kullu ma'rufin, setiap kebaikan itu shadaqatun, sedekah. Wadalu 'alal khair, dan mengajak kepada kebaikan, kafailihi, seperti halnya berbuat kebaikan itu. Wallahu yuhibbu ighatsatul lahafan. Maksudnya adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, itu sama halnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka mohon maaf Bapak Ibu, bahwa di kajian ini saya hanya menyampaikan kebaikan yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf kita, dengan berharap saya bisa mendapatkan kebaikan itu pula. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah. Surat At-Talaq ayat 65, surat 65 ayat ke-7. Wa man qadira, barang siapa disempitkan oleh Allah, alaihi, atasnya, rizquhu, rizkinya, falyunfiq, maka infakkanlah, maka berinfaklah, mimma atahullah, apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Maka di kajian ini kita tidak tahu Allah bisa melapangkan rezeki kita melalui kajian ini. Siapa tahu yang rezekinya sempit, yang jodohnya sulit, yang keinginannya, cita-citanya masih belum ketemu jalan keluarnya, insya Allah melalui kajian ini Allah memberikan ridho kepada kita, dimudahkan semuanya. Kenapa? Karena di situ ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yunfiq mimma atahullah, maka berinfaklah atas apa yang Allah sudah berikan.
Infak di sini maksudnya bukan hanya uang, tapi waktu. Kita menyempatkan waktu kurang lebih 30 menit untuk hadir di majelis ini, itu berinfak. Untuk mendengarkan ilmunya Allah. Saya duduk di sini pun juga berinfak, menyampaikan kaul-kaulnya para ulama. Pak Ridwan menyiapkan segala macam, itu juga berinfak. Semuanya berinfak. Artinya bahwa tujuan kita hadir di majelis ini adalah kita ingin semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan oleh Allah rizkinya atasnya, falyunfiq, maka berinfaklah mimma atahullah, atas apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi bukan hanya berbentuk uang. Terus yang terakhir, Imam Nawawi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Hadis yang yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ketika pada saat hijrah ke Madinah. Pun juga dengan kajian ini tergantung dengan niat kita. Kalau niatnya hanya menghadiri undangan supaya gugur kewajiban, ya hanya akan dapat itu. Kalau niatnya ingin terus menghidupkan, terus mengkaji ilmu-ilmunya Allah, insya Allah akan dapat tabaruk dari Allah atas ilmu-ilmu ulama tersebut. Kalau niatnya ingin mempertebal iman kita, insya Allah iman kita ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, iman kita itu yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang nambah, kadang turun. Di majelis ini nambah iman kita. Kita keluar dari masjid ini bisa jadi langsung turun. Bisa jadi langsung turun drastis. Apalagi nanti sampai depan kantor, buka laptop, bisa jadi turun semua iman, hilang semua. Ketika tiba-tiba di beranda Facebook atau di Twitter segala macam ada pemberitahuan yang aneh-aneh, bisa hilang tuh iman. Ya kan? Itu sudah disebut dengan yazid wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa turun. Maka kita jaga terus iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridhoi kita atas usaha kita supaya iman kita terus nambah. Turun, nambah lagi, turun, nambah lagi. Ya, terus seperti itu. Jangan sampai hilang sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengantar kajian pada siang hari ini cukup sekian. Insyaallah nanti di minggu depan kita akan mulai mengkaji, yaitu bab tentang makna asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita akan mengkaji mulai dari makna asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pada Pak Ridwan yang telah mengkoordinir acara atau kegiatan ini, dan Bapak Ibu semuanya yang menginfakkan waktunya untuk bisa hadir di majelis ini. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.